Di masa depan, kamu akan bertemu lebih banyak orang luar biasa dalam hidupmu. Mereka semua mungkin lebih baik dariku. Kalau begitu, orang yang sakit seperti saya, apakah kamu masih menginginkan saya? Amelia sudah tertidur dan ditakdirkan untuk tidak bisa memberinya tanggapan apapun. Keesokan paginya, ketika Amelia membuka matanya, dia tidak melihat Henry. Dia segera mandi dan pergi ke Dewan Penasihat. Segalanya normal bagi Nyonya Dina, tetapi dia belum sadar kembali. Amelia mengambilnya setelah membaca laporan pengambilan darah Nyonya Dina Aresta. Lembar laporannya telah keluar, tebakannya benar, racun bunga mandala sangat kuat. Terakhir kali tes racun mengencerkan sepertiga dari darahnya yang berharga. Dewi pergi 10 tahun lalu. Sebelumnya, dia menghabiskan 9 tahun mengolah darah Amelia yang berharga. Ini adalah cinta terbaik yang dia tinggalkan untuk putrinya. Keterampilan medis Dewi benar-benar tak tertandingi, dan orang biasa akan mati di tempat jika mereka menemukan setetes racun bunga, tetapi Amelia membawanya, meninggalkan 2/3 dari darah yang berharga. Amelia tahu bahwa tes racun kedua cukup berbahaya, karena darahnya sudah tidak sempurna, yang setara dengan racun bunga, dan peringatan Bisma masih jelas. Namun, dia dengan tenang menerima formulir laporan, kemudian menemukan hotel dan membuka kamar untuk menguji racunnya. Tes racun terakhir dipatahkan oleh Bisma tiba-tiba dan memicu perang dengan Henry. Kali ini dia tidak ingin ada yang mengganggunya. Amelia pergi, dan salinan laporan tes darah dikirimkan ke Bisma. Jenderal kecil di bawah tangannya memberikan salinan. "Tuan, apa yang kamu inginkan?" Bisma melihat ke lembar laporan dan matanya membeku. Terakhir kali dia menebak ada yang tidak beres dengan darah Amelia. Jika tidak, setetes racun bunga pasti akan membunuhnya. Ternyata darahnya sangat berharga. Kemana dia pergi? Jenderal kecil mengirim lokasi di teleponnya ke Bisma. Nona Wijaya baru saja pergi ke hotel ini dan memesan kamar. Dia pasti mencoba racunnya lagi. Bisma bangkit dengan kunci mobil dan pergi. Di dalam hotel Amelia duduk di kursi. Dia mendorong jarum panjang ke pembuluh darahnya dan melihat tetesan racun bunga meleleh ke dalam tubuhnya. Dengan pengalaman sebelumnya, Amelia mengira dia sudah tidak asing lagi dengan racun bunga ini, tetapi ketika racun bunga itu pecah, dia merasakan sakit yang 100 kali lebih hebat dari yang terakhir kali. Dalam istilah medis, racun bunga telah menghasilkan respon kekebalan pada tingkat tertentu terhadap darahnya. Tingkat pertahanan darahnya telah menurun, dan racun bunga secara alami menjadi lebih merajalela. Wajah kecil Amelia menjadi sangat pucat, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya, dan sepertinya ada sesuatu yang mengunyah tulangnya. Perasaan ini bisa membuat orang gila. Amelia menahan deru rasa sakit dan dengan cepat mengambil pena. Dia menulis beberapa persamaan medis penting di atas kertas, tetapi masih ada satu persamaan yang hilang. Amelia merasa bahwa dia akan segera berhasil, dan kemenangan berada dalam jangkauannya, dan dia telah mengembangkan penawar. Namun, dia melewatkan persamaan yang paling penting. Apa persamaan ini? Amelia tidak memikirkannya. Seluruh orang telah jatuh dari kursi. Setetes darah dan 2 tetes darah dengan cepat keluar dari hidungnya. Dia mengulurkan tangannya, dan kerudungnya berlumuran darah. Amelia dengan cepat pergi untuk mengambil jarumnya, dan jarumnya sudah dekat, tetapi pada saat ini, ada raungan kereta yang menusuk di telinganya, dan kemudian seluruh dunia berputar. Dia tidak bisa melihat apapun. Amelia jatuh di karpet dengan lembut seperti bola yang putus asa. Dia mengulurkan tangannya dan meraba-raba karpet. Di mana jarumnya? Tidak menyentuh apapun. Penglihatan Amelia perlahan berubah menjadi hitam, dan dia hampir koma. Saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan seseorang masuk. Amelia, buka matamu dengan cepat dan jangan tidur.
Racun bunga datura akan merusak otak, jadi jangan tidur. Amelia merasa seseorang memanggilnya, dan tubuh langsing itu bergetar. Dia membuka matanya dengan keras, dan wajah Bisma yang dingin dan tampan membesar di matanya. Bisma ada di sini, tapi yang dilihat Amelia bukanlah Bisma. Wajah Bisma dengan cepat berubah menjadi Henry. Dia meringkuk sepatunya dengan lemah, dan berkata dengan lembut, "Tuan Henry." Bisma sangat mengenal racun bunga datura. Kedua ahli medis ini telah mempelajari racun ini. Saat racun ini muncul, akan ada halusinasi dan dia mengakui orang yang salah. "Jangan bergerak, aku akan membuatmu berdarah." Bisma mengeluarkan pisau tajam dan membuat luka di ujung jarinya. Dia pantas diberi pedang emas. Luka di ujung jarinya begitu dangkal sehingga dia bahkan tidak bisa melihatnya jika dia tidak melihat dari dekat, tetapi darah hitamnya cepat. Itu menetes dari ujung jarinya. Amelia merasakan sakit di tubuhnya berangsur-angsur berkurang, kemudian perlahan menghilang, tetapi kesadarannya belum sepenuhnya terjaga. "Beristirahatlah, kamu akan segera sembuh, banyak darah di wajahmu, aku akan mengambil handuk untuk menyekanya untukmu." Bisma bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Tapi setelah 2 langkah, 2 tangan kecil memeluknya dari belakang. Tubuh lembut gadis itu menempel padanya, dan tangannya memeluk pinggangnya. "Tuan Henry, peluk aku kedinginan." Suaranya lembut, manis, dan lemah, dan dia bergantung padanya, "Bukan, Henry." Bisma merasakan suhu tubuhnya yang dingin. Saat darah berharga menghilang, tubuh dingin adalah peringatan yang paling langsung. Dia mengambil tangan kecilnya dan berkata, "Amelia, kamu telah mengakui orang yang salah, saya bukan Tuan Henrymu." Amelia tidak bisa mendengar apa-apa sekarang. Otaknya masih pusing. Pusing ini hampir membuatnya jatuh di detik berikutnya. Dia memeluk pria ini dengan erat, tidak membiarkan dirinya jatuh. "Tua Henry, apakah kamu masih marah padaku? Jangan marah. Ayo berdamai. Aku sangat kedinginan sekarang. Aku ingin memeluk." Pada akhirnya, dia bertingkah seperti bayi dengan 3 kata, "peluk." Tubuh Bisma yang panjang dan tampan menegang, dan tindakan yang akan menariknya berhenti. "Amelia, apakah kamu sangat menyukai Henry?" Untuk menyelamatkannya, dia bahkan tidak menginginkan nyawanya sendiri. Mengatakan bahwa tatapan Bisma tertuju pada selembar kertas yang dia tulis, dan matanya berkedip karena terkejut, dia benar-benar membuka kunci persamaan. Bisma berbalik, dan mata hitam dinginnya tertuju pada wajah kecilnya. "Amelia, ini akhir dari uji racunmu. Jika kamu menebaknya dengan benar, darahmu sekarang tidak ada hubungannya dengan orang biasa, ini berbeda. Sayang sekali kamu tidak dapat menyelamatkan Henry, bahkan jika kamu menghapus darah berharga ini. Itu mungkin takdir." Amelia tidak tahu apa yang dia bicarakan ketika mulutnya terbuka dan tertutup. Dia menatapnya dengan tatapan kosong. Bisma melihat kerudung putih di wajahnya. Sekarang kerudung putih itu berlumuran darah. Dia perlahan mengulurkan tangannya untuk menghapus kerudung putih dari wajahnya. Wajah gadis seukuran telapak tangan itu jatuh dengan tajam ke dasar matanya. Di bawah mata air jernih ada sayap hidung kecil, dan di bawahnya ada mulut kecilnya. Faktanya, dia telah membayangkan betapa cantiknya dia berkali-kali di dalam hatinya. Gadis yang begitu mempesona dan cerdas pasti memiliki wajah yang cantik. Sekarang kata kecantikan saja tidak cukup untuk menggambarkan kecantikannya. Dia termasuk dalam jenis itu karena fitur-fiturnya yang sangat rapi dan sangat halus, dan pucatnya sekarang menambah keanggunannya sedikit lagi, sehingga jiwanya akan terlempar padanya dalam sekejap. Bisma mengulurkan tangannya dan menyeka darah di bawah hidungnya dengan lengan baju putihnya. Sebagai seorang dokter, dia memiliki kecanduan serius pada kebersihan, tetapi sekarang darahnya mengotori lengan bajunya, dia tidak keberatan sama sekali.
Merasakan kelembutannya, Amelia mengulurkan tangannya untuk memeluknya lagi, dan mengusap wajah kecilnya di lengannya dengan genit. "Tuan Henry, apa kamu tidak marah?" Bisma perlahan mengulurkan tangannya dan memeluknya. Dia rakus akan kehangatan saat ini, bahkan jika dia terlahir sebagai anak laki-laki yang sombong dari bayang-bayang orang lain. "Amelia, cerai dia," dia berkata dengan lembut. Di luar kamar, Rena melihat ke pintu ruangan yang tertutup, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor ponsel Henry. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.